Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita, NPM 21024010049 dari kelas A024, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai urban farming. Apa sih yang dimaksud dengan urban farming itu? Nah, untuk pengertian singkat, urban farming yaitu pertanian perkotaan. Namun pengertian secara jelasnya yaitu urban farming adalah kegiatan bercocok tanam secara mandiri di wilayah perkotaan dengan lahan terbatas yang kemudian hasilnya diolah untuk dikonsumsi sendiri atau didistribusikan ke tempat lain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan urban farming. Yang pertama yaitu wadah tanaman. Wadah yang digunakan seperti pot, botol, ember bekas, dan ban mobil. Yang kedua yaitu media penanaman. Media penanamannya bisa menggunakan tanah atau bisa juga menggunakan kulit kacang, sabut kelapa, atau sekam padi. Yang ketiga yaitu pengairan. Untuk pengairannya bisa memanfaatkan air hujan atau juga bisa menggunakan air yang masih layak untuk dipakai. Yang keempat yaitu tanaman. Tanaman yang ditanam seperti sayuran, misalkan kol, mentimun, dan masih banyak yang lainnya. Ada 4 sistem budidaya urban farming. Yang pertama yaitu aquaponik. Aquaponik merupakan sebuah alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah proses di mana tanaman memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan yang apabila dibiarkan di dalam kolam akan menjadi racun bagi ikannya. Yang kedua yaitu veltikultur. Veltikultur merupakan teknik bercocok tanam di ruang atau lahan sempit. Metode ini dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Budidaya tanaman vertikal ini menggunakan paralon atau botol pada bertingkat di ruang sempit. Sistem budidaya urban farming yang ketiga yaitu hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Nah, jadi sistem hidroponik ini hanya menggunakan air tanpa menggunakan tanah. Sistem yang keempat yaitu wall gardening atau biasa disebut dengan berkebun di dinding. Pada dasarnya, konsep wall gardening hampir sama dengan metode veltikultur. Hanya saja yang membedakan yaitu pada dinding. Jadi, dinding sebagai media tanamnya. Jenis tanaman urban farming ada banyak macamnya. Misalnya, sayuran hijau seperti kangkung atau sawi, umbi-umbian seperti singkong atau ketela, rempah seperti jahe atau kunyit, dan buah-buahan seperti tomat, anggur, dan mentimun. Manfaat urban farming. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan terhadap pasar. Yang kedua, memanfaatkan lahan kosong untuk sesuatu hal yang berguna. Yang ketiga, memanfaatkan barang bekas. Yang keempat, membuat kebiasaan hidup menjadi lebih sehat. Dan yang kelima yaitu lingkungan menjadi lebih tertata dan segar. Urban farming memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan urban farming, yang pertama yaitu mudah dilakukan karena tidak membutuhkan lahan yang luas dan bisa dilakukan di pekarangan rumah, balkon atap rumah, hingga perkantoran. Yang kedua, media tanamnya juga bisa didapatkan dengan mudah, seperti memanfaatkan arang sekam, sabut kelapa. Yang ketiga, untuk potnya, urban farming juga bisa memanfaatkan botol air bekas, kaleng, cat bekas, hingga paralon, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, perawatan untuk urban farming juga cukup mudah, yaitu dengan menyiram tumbuhan setiap hari dan dengan menggunakan pupuk non-kimia sebagai pupuk alami bagi tanaman.
Yang kelima, bisa mendapatkan bahan makanan yang lebih sehat dan berkualitas. Dan yang keenam, bisa menghemat uang untuk makan karena bahan makanan mulai dari sayur dan buah yang dipanen sendiri. Untuk kekurangan urban farming, yang pertama yaitu meningkatkan terjadinya pemborosan energi, terutama air, hingga peningkatan polusi suara dan juga polusi udara. Yang kedua yaitu menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang berpotensi menyebabkan penyakit, terutama malaria, jika lalai dalam melakukan perawatannya. Dan yang ketiga yaitu jika keterampilan belum memadai, kegiatan urban farming yang gagal menyebabkan rugi modal hingga tenaga. Berikut adalah referensi dari materi PPT yang telah saya buat. Demikian penjelasan mengenai urban farming dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.